Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mr. Aji dari RC Education Center. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas materi reading. Nah, reading di sini teman-teman akan mencoba bagaimana sih sebenarnya menjawab soal-soal reading, khususnya dalam ujian-ujian reading seperti TOEFL. Oke. Nah, di sini akan saya paparkan beberapa materi yang biasanya itu sering dikeluarkan dalam tes reading. Nah, apa saja? Nah, biasanya ini reading ini pada section ketiga ya kalau dalam suatu TOEFL itu. Nah, di sini yang biasa dikeluarkan di dalam soal itu mencakup ada pronoun, meaning, true and false, ya, kemudian main idea, topik, atau conclusion atau kesimpulan. Nah, ini questions yang sering muncul pada soal-soal seputar reading. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu pronoun, kemudian meaning, true and false, main idea, topik, ataupun conclusion. Oke. Nah, pada pembahasan kali ini yang pertama saya akan membahas tentang soal yang biasanya muncul pada ujian reading, yaitu adalah pertama itu adalah pronoun. Nah, teman-teman masih ingat dalam video pembelajaran mengenai pronoun? Pronoun itu merupakan kata ganti. Jadi subjek itu kan ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, jadi menggantikan siapa itu sebenarnya? Nah, misalkan kata they atau kata she atau kata he itu menggantikan siapa? Dalam teks itu tidak disebutkan langsung they, tetapi mungkin ada kata lain atau sudah nama orang atau mungkin profesi-profesi tertentu. Nah, di situ nanti akan ditanya tentang subjek itu menggantikan siapa atau ya kata ganti untuk subjek siapa. Oke. Nah, tidak berlama lagi ya. Dalam soal pronoun, teman-teman supaya gampang itu ya. Itu kan kalau soal TOEFL itu ada 50 soal reading. Nah, caranya gampang, teman-teman itu lihat soal 1 sampai 50, cari soal pronoun agar cepat tidak memakan waktu. Jadi kan waktunya itu sangat singkat di dalam pengerjaan, tapi teman-teman akan bisa memanfaatkan waktu dengan baik apabila teman-teman itu mau mencari langsung pada pronounnya. Jadi 1 sampai 50 itu biasanya ada mungkin 4 atau 5 soal yang menjawab tentang pronoun. Nah, atau yang ditanyakan tentang pronoun. Jadi teman-teman bisa langsung mencari soal yang berhubungan dengan pronoun. Nah, jenis pertanyaan apa saja yang berhubungan dengan pronoun itu? Nah, misalkan gini. In the last paragraph, the word they refers to. Nah, jadi gini. Pada paragraf yang terakhir, kata they itu sebenarnya menggantikan atau menunjuk pada siapa. Nah, itu. Kemudian, the word or pronoun it in line 1 refers to which of the following. Nah, misalkan gini. Jadi, kata pronoun it pada baris pertama itu sebenarnya menggantikan pada atau menunjukkan pada kalimat siapa. Nah, itu. Jadi, ini langsung teman-teman nanti akan saya kasih tips bagaimana menemukan pronoun dengan cepat. Nah, di sini contohnya ini ada suatu paragraf ya. Paragrafnya terdiri 2. Nah, ini ada kata di sini nih, soal nomor 2. In the last paragraph, the word they refers to. Nah, ini teman-teman langsung aja nunjuk pada last paragraph, berarti last paragraph itu ini. Kemudian ada kata the word they, berarti langsung aja they. Nah, ini cara cepatnya. Jadi nggak perlu dibaca semuanya, biar kita tidak menghabiskan waktu, gitu ya, karena waktunya sangat mepet. Nah, kata they ini sebenarnya itu menggantikan siapa? Nah, kata kunci yang kedua untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman lihat awalan dari kalimat tersebut itu dimulai dari mana. Nah, biasanya setelah titik. Nah, di sini. Nah, di sini sampai sini ya kan, sampai titik ini. Nah, ini kita fokus pada sini. Nah, biasanya ini itu ada subjek sebelumnya yang sudah diceritakan teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa lihat subjek sebelumnya. Nah, dari kata di sini misalkan where crop specialists have convinced individual farmers to abandon old farming techniques in place of new, they can readily obtain the governmental cooperation they need. Nah, ini. Jadi di sini siapa sebenarnya subjek? Teman-teman masih ingat ya,
subjek, kalimat itu kan biasa terdiri dari subjek. Setelah subjek itu ada diikuti predikat. Nah, predikat itu bisa dari modal, bisa dari to be, atau bisa dari auxiliary. Nah, itu merupakan predikat. Nah, kalau di sini ada have, berarti sebelumnya itu pasti ada subjek. Nah, subjek, karena have berarti ini sebenarnya adalah jamak, maka subjeknya pasti jamak. Nah, di sini sebenarnya subjek. Nah, ini sesungguhnya menggantikan kata the. Jadi spesialis tanaman, ya. Ini apa namanya? Spesialis tanaman gitu. Jadi teman-teman akan lebih mudah dengan cepat menemukan kata tersebut. Nah, jadi gitu. Jadi para spesialis tanaman ini, nah, jadi they ini sebenarnya menggantikan kata crop spesialis. Oke teman-teman, sangat mudah bukan untuk menemukan kata pronoun. Jadi pada video-video selanjutnya nanti teman-teman akan kita latih bagaimana sih supaya latihan pronoun lebih banyak, sehingga teman-teman akan mendapatkan kemudahan di dalam langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal-soal ujian reading. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, salam sukses ya. Saya Mr. Aji, Education Center, your success start here.